Brigade Al-Quds membalaskan dendam tewasnya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Senin 30 September. Dalam video itu dinarasikan Al-Quds menyerang segerombol tentara Israel. Adapun segerombol tentara Israel berada di jalur suplai poros Netzarim Saraya Al-Gad. Dilaporkan Al-Quds menghujani tentara Israel menggunakan mortir dan rudal 107. Saat penyerangan, Al-Quds menyertakan foto Hasan Nasrullah. Al-Quds mengklaim tentara Israel berusaha melarikan diri saat mortir dijatuhkan. Namun ledakan demi ledakan membuat tentara IDF tewas tertimbun hidup-hidup. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah mengumumkan dimulainya operasi Panah Utara di Lebanon bagian selatan. Terkait perang darat yang sudah dimulai, pasukan perdamaian PBB tak bisa berbuat banyak. Dikutip dari France 24, hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan pasukan penjaga perdamaian PBB memang berada di Lebanon. Namun saat serangan Israel ke Lebanon, pasukan PBB tidak bisa berbuat banyak. Sementara mereka tetap berada di posisi itu, yakni di Lebanon. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Antonio Guterres, yakni Stephane Dujarric, yang mengatakan pasukan perdamaian PBB tetap berada di area tanggung jawab misi. Sayangnya mereka tak bisa melakukan patroli lantaran intensitas pertempuran yang menghalangi pergerakan. Pihaknya menegaskan pasukan PBB tidak bisa menjalankan misi lantaran intensitas roket. Terlebih beberapa minggu terakhir, beberapa anggota PBB terluka akibat baku tembak Israel dan Hizbullah. Ia menyerukan agar semua personil bersenjata mundur ke utara Litani, kecuali pasukan keamanan negara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim mulai melakukan operasi darat di Lebanon Selatan. Namun media Lebanon justru membantah klaim Israel dan mengatakan tidak ada tentara Zionis yang berada di wilayahnya. Hal itu disampaikan oleh koresponden dari media Al-Mayadin di Lebanon yang menegaskan pemberitaan dari media Israel tentang kemajuan di dekat perbatasan tidak benar, termasuk tentara Israel yang dilaporkan melakukan serangan darat ke Lebanon. Koresponden itu melaporkan justru tentara Lebanon memposisikan diri kembali di wilayah Litani Selatan. Bahkan ia menyebut pendudukan Israel telah menerima serangan khusus dari perlawanan Islam di Lebanon. Serangan itu terjadi dalam 2 jam terakhir yang menargetkan Israel di perbatasan. Sementara Israel mengklaim tentaranya memulai serangan darat ke Lebanon Selatan. Melalui keterangannya pada Senin 30 September, IDF menyebut tentaranya ke Lebanon untuk menargetkan pejuang serta infrastruktur dari Hizbullah.
Untuk pertama kalinya, Italia siap membantu Palestina di tengah invasi Israel di jalur Gaza. Adapun Italia siap mengirim pasukan untuk dirikan negara Palestina. Kondisi tersebut membuat Israel semakin terpojok. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia, yakni Antonio Tajani, yang mengatakan pengiriman pasukan militer Italia demi membantu PBB untuk mengupayakan pendirian negara Palestina. Bahkan Tajani menyebut Israel juga harus mengakui negara Palestina. Lantas ia mengatakan situasi di Timur Tengah sangat mengkhawatirkan, terlebih Israel terlibat konfrontasi intensif dengan Hizbullah di Lebanon. Kondisi tersebut semakin mencekam lantaran Israel membunuh pemimpin Hizbullah, yakni Hasan Nasrullah di Beirut. Oleh sebab itu Tajani mencoba terus berkomunikasi dengan Israel, Lebanon, dan Iran untuk memantau situasi di Timur Tengah. Sementara Israel berada di posisi terpojok lantaran banyak negara-negara yang mulai membantu Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF gencar melakukan serangan ke Lebanon. Kondisi itu membuat tentara IDF lengah hingga markas Mossad di Tel Aviv diserang Hizbullah. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu diklaim oleh Hizbullah melalui saluran Telegram pada Selasa 1 Oktober. Dilaporkan serangan Hizbullah yang diluncurkan pada Selasa menargetkan pangkalan intelijen militer IDF. Adapun markas Mossad yang dihancurkan Hizbullah berada di Glikot dekat Tel Aviv. Hizbullah menggunakan salvo roket Fadi 4 untuk menyerang Mossad Israel. Serangan itu dilaporkan mengakibatkan korban jiwa unit intelijen militer 8200. Sementara serangan ke markas besar Israel juga pernah dilakukan sebelumnya. Namun tentara IDF mengklaim serangan Hizbullah itu gagal. Lantas serangan ke Mossad pada Selasa menjadi salah satu operasi balas dendam seusai pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah tewas. Hizbullah melancarkan serangan balas dendam ke Tel Aviv seusai pemimpin Hasan Nasrullah tewas dibunuh. Perlawanan Islam di Lebanon menyerang ibu kota Israel Tel Aviv secara langsung. Rudal tersebut mengakibatkan beberapa wilayah berlubang dan warga berdarah-darah. Dikutip dari Al-Mayadinat, serangan itu diluncurkan pada Selasa 1 Oktober. Dinarasikan Hizbullah memulai operasi Khaibar dengan rentetan roket jenis Fadi 4. Lusinan roket itu ditujukan ke pangkalan Glilot milik unit intelijen militer 8200
kosong. Tak hanya itu, Hizbullah juga menyerang markas besar Mossad yang terletak di pinggiran kota Tel Aviv. Akibat serangan itu, beredar video dan foto di media sosial yang memperlihatkan Tel Aviv porak-poranda. Pasalnya, beberapa jalanan di Tel Aviv mengalami kerusakan parah, bahkan terlihat roket Hizbullah di jalanan ibu kota Israel. Serangan roket Fadi 4 Hizbullah juga mengakibatkan warga Israel sekarat. Terlihat tubuh mereka dipenuhi darah akibat terkena serangan roket Hizbullah. Ayo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.